Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih dalam masa pandemi sekarang ini ya. Yang penting harus selalu menjaga kesehatan, kemudian sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan peta konsep pada bab pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Sebelum kalian belajar lebih jauh, kita sampaikan dulu apa sih garis besarnya yang dipelajari di dalam sistem reproduksi manusia. Oke, sistem reproduksi manusia itu membahas tentang satu, pembelahan sel. Yang kedua, alat reproduksi pria. Yang ketiga, alat reproduksi wanita. Yang keempat, kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Dan yang terakhir ini adalah penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, ini merupakan hal yang akan kita bahas nanti. Jadi ada 5 topik atau 5 subbab ya yang akan kita bahas. Nah, kita lihat yang pertama, pembelahan sel itu terdiri dari 2 jenisnya. Yang pertama namanya Yang pertama mitosis. Pembelahan secara mitosis. Yang kedua, pembelahan secara meiosis. Meiosis. Setelahnya, alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria ini itu dikelompokkan menjadi dua bagian maksudnya. Yang pertama itu alat bagian luar, kemudian alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi yang bagian luar itu terdiri dari 1, penis, yang kedua skrotum, ya. Kemudian alat reproduksi bagian dalam untuk pria itu terdiri atas testis, saluran reproduksi, yang terakhir kelenjar kelamin. Ini merupakan alat reproduksi laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga, alat reproduksi perempuan. Ya, alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan itu dibagi menjadi 2 juga, sama dengan laki-laki. Yang pertama, alat reproduksi bagian dalam. Ya, bagian dalam. Kemudian yang kedua, alat reproduksi bagian luar. Yang termasuk bagian dalam itu apa? Nah, yang termasuk bagian dalam itu ada vagina, ada uterus atau rahim, ada oviduct atau tuba Fallopi, dan ovarium. Ini termasuk yang bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar ini terdiri dari mons veneris maksud Bapak ya. Kemudian
labia mayora dan minora. Nah, kemudian ada lagi namanya klitoris. Terus yang terakhir kelenjar vestibularis. Ini termasuk alat reproduksi wanita bagian luar. Kemudian bahasan yang selanjutnya, setelah ini selesai, Ananda akan mempelajari tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Sebenarnya ini sudah dibahas pada channel YouTube Siak Disdikbud loh ya. Ini sudah dibahas nih. Kalau kalian mengikuti sudah paham ya. Kemudian yang terakhir ya, penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Ini yang terakhir. Setelah ini selesai ya, semuanya ini selesai kita bahas, maka akan ada namanya ulangan. Ya, ini ya untuk mengetahui sejauh mana Ananda memahami sistem reproduksi. Oke, demikian pengantar tentang sistem reproduksi manusia. Mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkan apa saja yang akan kalian pelajari. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.